Oke, hari ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu tentang menyongsong era revolusi industri 4.0 ya, atau transformasi digital. Yang pertama, pembahasan ini agak cukup banyak ya, subbahasanya. Ini adalah subbahasan yang akan kita bahas. Nah, pertama tentang revolusi industri. Mungkin kalian sudah tahu bahwa apa itu revolusi dan juga evolusi. Jika evolusi itu perubahannya lambat, revolusi sebaliknya, perubahannya begitu cepat ya. Nah, revolusi industri sendiri sudah melalui 4 tahapan ya sampai dengan sekarang, dari mulai industri 1.0, kemudian industri 2.0, 3.0 sampai dengan yang saat ini adalah industri 4.0. Apa saja perbedaannya? Nanti kita lihat ya. Yang pertama, dari pengertiannya sendiri, revolusi industri itu revolusinya itu berarti adalah perputaran ya. Secara kiasan dia adalah transformasi yang menciptakan perubahan permanen ya. Kenapa disebut revolusi? Karena pada perubahan industri ini sifatnya besar perubahannya, kemudian kolektif, dan juga dampaknya berpengaruh kepada nasib seluruh dunia ya. Kemudian perubahan teknologi juga sering disertai dengan tatanan sosial dan politik yang baru seperti desentralisasi perkotaan ya. Jadi dulu apa-apa harus terpusat di pemerintah pusat misalnya, tapi ketika sudah mulai ada perubahan teknologi, pemerintah daerah sudah bisa melakukan fungsinya sendiri tanpa harus bergantung kepada pusat. Itu yang dimaksud dengan desentralisasi ya. Yang pertama, revolusi industri 1.0 ya. Ini dimulai dari pertama kali ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, setelah ditemukan mesin uap, mulailah di situ banyak perubahan besar ya dari revolusi industri 1 ini. Perekonomian yang tadinya berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri. Mulai ada pabrik-pabrik ya, mulai ada manufaktur. Makanya di era revolusi industri 1.0 ini disebut dengan era mekanisasi. Ya, sudah mulai banyak mesin yang digunakan dalam proses industri. Dampaknya otomatis perubahan besar ini manusia mulai mengelola sumber daya serta memproduksi produk yang khususnya seperti bidang pertanian, manufaktur, ya, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Ini menjadikan proses produksi yang tadinya berjalan lamban menjadi lebih cepat, efisien, dan juga mudah ya. Revolusi industri 1 ini dimulai dari ditemukannya mesin uap, kemudian mulai dibuat mesin-mesin untuk manufaktur dan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan secara manual sudah mulai dibantu oleh mesin. Kemudian revolusi berikutnya, revolusi 2.0, ini terjadi sekitar abad ke-19 ya, 1870-an ya. Ini mulai ketika diawali dengan penemuan sistem magnetik dan juga elektrik ya, di mana dia bisa menggerakkan mesin produksi yang lebih besar. Proses perakitan, misalnya seperti perakitan motor, mobil, ataupun mesin-mesin besar lainnya sudah bisa dilakukan dengan menggunakan mesin elektrik ya. Di era ini juga biasa disebut dengan era elektrik. Dampak yang paling besar mungkin di era 2.0 ini adalah pada saat Perang Dunia Kedua ya. Di situ sudah mulai banyak diproduksi kendaraan seperti tank, pesawat, ataupun senjata tempur yang besar ya. Itu ketika terjadi di era elektrik. Revolusi berikutnya, di revolusi 3.0 ini terjadi sekitar awal abad 20-an ya. Sudah mulai ditemukan internet dan juga komputer. Kemudian banyak mesin yang tadinya dikontrol oleh manusia ya, tenaganya dilakukan oleh manusia, ini sudah menggunakan mesin yang manusia tinggal mengontrol aja, tapi pekerjaan utamanya dilakukan oleh mesin ya. Atau era ini disebut juga dengan era otomatisasi
digitalisasi. Nah, dampak revolusi 3.0 ini mulai berubah di pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat. Kemudian di sini juga mulai ditemukan semikonduktor, transistor, dan juga adanya chip ya, di era 3.0. Kemudian era yang sekarang adalah era industri 4.0 ini yang sedang kita jalani, di mana di sini robot-robot sudah terkoneksi dengan sistem komputer, ya dilengkapi dengan mesin learning algoritma dan juga bisa mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operator yang dikenal dengan artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan itu dia mesin yang bisa menggantikan keahlian pakar ya. Jadi keahlian pakar diserap kemudian dijadikan dalam bentuk sebuah mesin dan bisa menggantikan dari pekerjaan pakar tersebut. Contoh misalnya pekerjaan merakit mobil ya, tadinya hanya bisa dilakukan mereka yang berpengalaman. Kemudian pengetahuan dari perakitan mobil ini diserap lalu kemudian dijadikan seperti mesin atau robot ya. Lalu robot ini dengan bekal artificial intelligence tersebut bisa melakukan pekerjaan merakit mobil dengan sendirinya ya. Ini kurang lebih di revolusi industri 4.0. Dalam bisnis ada pekerjaan di masyarakat dan posisi dalam organisasi yang tidak ada lagi ya. Banyak di dalam revolusi industri 4.0 ini yang berubah. Nah, dampaknya perusahaan bisa mengotomatisasi seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia ya, dengan bantuan robot tadi. Apa saja pekerjaan yang hilang? Banyak ya, misalkan dari segi komunikasi, dulu mungkin banyak pekerjaan loper koran yang mengantarkan koran-koran ke rumah-rumah ya. Tapi sekarang dengan adanya era digitalisasi sudah hampir jarang sekali ditemukan loper koran ya, meskipun masih ada mungkin ya, tapi sangat jarang. Orang-orang mendapatkan info bukan lagi dari koran tapi dari gadgetnya masing-masing, dari handphone yang ada di tangannya. Oke. Apa sih penyebab terjadinya revolusi industri? Yang pertama pasti tentang teknologi ya, adanya kemajuan teknologi ya. Di sini adanya perubahan teknologi memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat. Adanya produksi massal barang-barang manufaktur. Pasti ya, ketika ada teknologi baru, biasanya sumber daya alamnya akan diekspos atau digunakan ya. Penggunaannya akan meningkat. Kemudian yang kedua dari faktor ekonomi, adanya peralihan dari ekonomi yang berbasis pertanian, tadinya hanya bertani, kemudian berbasis manufaktur ya. Yang ketiga ya, faktor yang mendorong adalah faktor sosial dan budaya. Bagaimana manusia mempunyai tren baru ya, misalkan dari yang tadinya berkomunikasi melalui telepon rumah ya, sekarang sudah berevolusi menjadi telepon genggam dan sebagainya. Jadi 3 faktor ini adalah penyebab terjadinya revolusi industri. Kemudian dampak adanya revolusi industri dari industri 1.0 sampai dengan 4.0 adalah yang pertama di bidang ekonomi. Dampak positifnya untuk negara-negara yang sudah siap menerima kemajuan tersebut, revolusi tersebut, maka dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tapi sebaliknya, negara-negara yang belum siap menghadapi revolusi tersebut maka akan mengalami ketertinggalan. Sedangkan di bidang lingkungan, seperti tadi yang Ibu sebutkan bahwa semakin adanya berkembangnya teknologi, biasanya sumber daya yang ada itu akan makin tereksploitasi. Ya. Contoh, misalkan sekarang Indonesia sedang mulai gencar untuk pemakaian listrik ya. Misalkan kompor menjadi kompor listrik gitu. Apakah benar ketika kompor gas diganti menjadi kompor listrik itu menjadi solusi yang baik untuk lingkungan misalnya? Ternyata kalau kita telusuri bahwa suplai listrik yang ada di Indonesia itu
Oke, tadi kita tentang dampak bidang lingkungan ya. Misalnya tadi ada program pemerintah konversi ke kompor listrik. Karena misalkan dari segi kompor listrik maka akan menghemat gas. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, ke belakang lagi, kita lihat apakah benar misalkan listrik yang ada di Indonesia ini bisa menjadi alternatif dari gas yang mungkin gas lama-lama akan habis ya. Tapi kalau kita lihat suplai dari listrik di Indonesia itu energinya juga masih berasal dari energi fosil, yaitu apa? Batu bara. Batu bara yang otomatis apa itu energi fosil, yaitu lama-lama juga akan habis, sama gitu ya. Kalau kita ekspos secara berlebihan listrik tersebut, maka lama-lama juga akan kita nanti suatu saat akan menemukan titik kritis. Mungkin akan menjadi solusi di masa depan jika listrik yang kita gunakan itu sudah berasal dari energi yang terbarukan, misalnya energi surya gitu ya. Energi surya matahari insya Allah selama masih ada kehidupan dan belum kiamat, matahari akan selalu ada dan itu tidak akan pernah habis ya. Itu mungkin bisa menjadi solusi alternatif untuk teknologi di bidang lingkungannya. Jadi kalau misalkan kita sekarang berkuar-kuar ingin mengganti teknologi menjadi teknologi listrik, tapi ternyata listrik yang kita pakai juga masih dari tenaga fosil ya, energi fosil ya, misalkan tadi batu bara. Sama saja nanti juga akan ketemu titik kritisnya di mana batu bara itu mungkin akan habis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak di bidang politik. Negara-negara juga pasti harus melakukan beradaptasi dan merespon revolusi tersebut ya. Kemudian dampak di bidang sosial ya, berubahnya lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat ataupun cara berinteraksi satu sama lain. Nah, ini adalah dampaknya. Kemudian revolusi industri 5.0 kapan gitu ya? Revolusi ini sudah mulai digagas di negara Jepang, yaitu adanya Society 5.0. Di sini kalau misalkan di 4.0 itu kita terhubung dengan dunia maya, tapi dunia maya itu terpisahkan gitu ya. Kalau di poin 4.0 itu misalkan kita ketika kita berada di dunia maya, di sosial media, terus kemudian di kehidupan nyata, itu dua ruang yang berbeda. Tapi di Society 5.0 ini gagasannya adalah menyatukan dua ruang tersebut, itu ya, ruang maya dan juga ruang fisik ya. Contoh, salah satunya mungkin yang sudah pernah kalian dengar adalah adanya metaverse. Di dalam metaverse kita bisa menggabungkan dunia virtual dengan dunia nyata ya, di mana mereka bisa melakukan misalkan pekerjaan-pekerjaan yang dunia nyata di dalam dunia virtual. Contoh, pernah juga sudah dilakukan juga konser ya, kalau nggak salah konser Justin Bieber di metaverse. Nontonnya di metaverse, juga konsernya di metaverse ya. Itulah kemungkinan terjadinya revolusi industri 5.0 itu arahnya ke sana ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan bahwa setiap terjadi revolusi industrial revolution itu memunculkan opportunity dan juga challenge. Opportunity adalah peluang dan juga tantangannya. Pasti setiap perubahan itu punya peluang dan juga punya tantangan. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya kita bahas tentang Big Data dan juga Artificial Intelligence. Big Data ini pertama kali muncul tahun 2000 ya. Apa itu Big Data? Big Data adalah data dalam jumlah yang sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan juga dianalisa agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Ya, Big Data ini tidak bisa diolah oleh teknik komputasi yang tradisional. Big Data bukan hanya mencakup data saja, tapi juga di situ melibatkan bagaimana atau tools apa yang digunakan, tekniknya bagaimana, dan juga framework yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Nah, Big Data ini merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan, kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ya.
Dengan demikian, Big Data memiliki jelajah ya jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Bu, apa sih ya Big Data itu, yang seperti apa gitu ya? Mungkin kalian pernah misalnya gini, di pikiran baru pengen sepatu deh gitu ya. Tapi begitu pegang handphone, buka HP, ternyata di situ muncul iklan sepatu. Terus kalian suka merasa, kok HP-nya bisa ya tahu isi pikiran saya gitu ya. Atau mungkin kamu lagi mikirin pengen nonton basket misalnya. Tapi begitu buka HP, ternyata di situ apa? Muncul video-video tentang basket. Misalkan buka TikTok, ternyata munculnya tentang basket dan sebagainya. Sesuatu yang eh, sesuai dengan pikiran kamu. Apakah berarti handphone itu seperti cenayang gitu ya, atau mungkin prediksi dukun gitu ya, dukun apa namanya, uh, dukun apa sih, kepala merah ya, ibu lupa namanya. Oke, tidak, mereka bukan peramal ya, bukan peramal dalam artian peramal goib gitu ya, tapi mereka bisa melakukan itu karena mereka punya rekaman data yang begitu besar. Rekaman data apa? Rekaman data tersebut berisi tentang aktivitas-aktivitas kita, kemudian aktivitas-aktivitas tersebut akhirnya dibuat pola dan kemudian diolah sampai akhirnya bisa memunculkan prediksi. Ya, prediksi apa yang ingin kita lakukan di masa datang. Contoh ya, apa sih Bu Big Data? Big Data itu mungkin berasal dari sesuatu hal yang kita anggap sangat remeh gitu ya. Contoh, kita mau menggunakan handphone, kemudian kita mengakses apa namanya, apa yang sekarang lagi rame ya, misalnya TikTok lah ya, mengakses TikTok, kita mencari tahu, misalkan kata kunci apa yang kita pengen tahu di TikTok gitu ya, maka aktivitas tersebut sebenarnya sedang direkam oleh sosial media seperti TikTok tadi ya. Setelah direkam lalu apa? Data tersebut akan diolah gitu ya. Oh, ini si A datangnya dari kota Jakarta misalkan, ternyata dia tertarik dengan misalkan isu-isu lingkungan itu, karena dia kalau buka TikTok dia nyari tentang isu lingkungan gitu ya. Oke, berarti kalau isu lingkungan ini biasanya nanti produk-produk yang dia minati itu berhubungan dengan misalkan lingkungan ya, tas ramah lingkungan, atau mungkin botol minuman gitu ya, botol minuman karena kan itu juga termasuk yang ramah lingkungan gitu ya, ataupun hal-hal lain yang tetap ramah lingkungan. Itu adalah prediksi yang paling sederhana seperti itu. Jadi data-data kita digunakan untuk memprediksi gitu ya. Salah satunya prediksi ini digunakan untuk apa ya? Tadi contohnya untuk iklan atau bisnis ya. Nah, saya pengen sepatu nih, pengen sepatu. Anak ini suka olahraga gitu ya. Tapi begitu buka HP ternyata yang muncul iklan sepatu olahraga. Oh, sesuai ya dengan dia itu. Karena ternyata iklan yang muncul di HP kita biasanya disesuaikan dengan data-data kita sendiri. Selama ini kita lebih senangnya browsing tentang apa, melihat video apa, itu sebenarnya semuanya direkam loginnya ya, lognya direkam, dan kemudian data tersebut digunakan untuk memprediksi apa sih sebenarnya mau kita gitu ya. Atau misalnya big data juga bisa termasuk misalnya ketika kita order makanan online ya, misalkan via GoFood atau GrabFood gitu ya. Contoh sederhana pengolahan datanya misalkan, oh orang ini tinggal di Bogor gitu. Orang ini tinggal di Bogor, ternyata setelah diolah datanya, data yang begitu besar, orang-orang Bogor ini di GoFood ataupun di GrabFood ini punya kecenderungan kalau GrabFood itu sukanya ayam geprek misalnya. Oh, berarti nanti data ini bisa digunakan atau bisa dijual ke investor bahwa ini loh, kalau mau membuka usaha di Bogor, buka usaha ayam geprek aja. Kenapa gitu? Daripada steak misalnya, kalau orang Bogor itu lebih suka ayam geprek misalnya, contoh seperti itu ya. Jadi data-data kita yang remeh-temeh tadi ternyata penting sekali, dan kemudian data tersebut setelah diolah bisa menghasilkan sesuatu yang
apa namanya, di luar jangkauan kita. Itu salah satunya tadi bisa. Oke, tadi ya, big data, dari data kecil-kecil dikumpulkan ya, kemudian digunakan untuk memprediksi atau membuat keputusan di masa depan ya. Ada contoh lagi banyak sebenarnya contohnya, tapi Ibu contohkan yang sedikit aja seperti itu misalnya ya. Kemudian karakteristik big data itu dikenal dengan 5 V ya. Ada veracity, value, velocity, volume, dan juga variety. Apa saja? Yang pertama adalah volume. Artinya volumenya ini harus sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contoh, mereka mengumpulkan data-data kita dari feed Twitter, feed Instagram, kemudian dari status kita di WhatsApp, atau mungkin dari aktivitas kita di marketplace ya. Itu kan data-data yang tidak terstruktur ya. Data tersebut karena dari banyak sekali pengguna, ukurannya bisa hingga ribuan terabyte per detiknya ya. Jadi aktivitas kita semuanya di dunia maya itu semuanya terekam dan itu digunakan untuk mengolah data atau menghasilkan data baru yang misalkan berupa prediksi. Yang kedua, selain volume, big data juga ciri-cirinya adalah velocity. Apa itu velocity? Bisa diakses dengan kecepatan yang sangat cepat atau real time ya. Contoh ketika kita mengakses Google Drive itu kan kita bisa cepat ya. Kemudian ada veracity. Veracity ini memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisisnya ya, agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Veracity maksudnya big data ini biasanya masih rancu gitu ya, atau ambigu, dan dia tidak bisa langsung kita dari data yang ini langsung diputuskan untuk membuat keputusan, atau tidak bisa langsung disimpulkan. Harus melalui proses analisa dulu, melalui proses pengolahan data dulu, baru kemudian dari situ menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, setelah veracity ada juga variety. Variety maksudnya adalah bermacam-macam. Datanya sangat bermacam-macam dan tidak homogen. Tidak hanya satu jenis saja, tapi banyak sekali jenisnya. Ya, bukan hanya asalnya, tapi juga bentuknya juga bisa berbeda-beda, dari mulai teks, gambar, suara, dan video. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir ada value. Value maksudnya adalah memiliki nilai yang sangat tinggi apabila sudah diolah dengan cara yang tepat, dan juga dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Ya, contohnya di sini ada biodata karyawan. Untuk penjualan bahan baku makanan tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan bahan baku ke konsumen. Tapi mungkin juga penting untuk hal-hal yang lain. Ya, ini adalah karakteristik dari big data. Yang berikutnya, area utama dalam bisnis yang sangat membutuhkan akses terhadap big data adalah yang pertama, masih bisa tahan. improving decision making. Ya, untuk mempercepat pengambilan keputusan ya. Contoh tadi, ingin membuka usaha baru, kita perlu data-data dong. Misalkan di Bogor itu tadi pelanggannya itu sukanya apa, lebih suka online atau offline misalkan. Dari data situlah, dari big data tersebutlah diolah, kemudian bisa menghasilkan atau mempercepat pembuatan keputusan. Daripada kalau dulu mungkin surveinya masih pakai kuesioner dulu gitu, meskipun kuesioner itu masih dipakai juga sih sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau big data itu biasanya lebih cepat untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, improving operation ya, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kinerja mereka ya. Misalkan perusahaan juga bisa melihat ini karyawannya berkualitas atau sebaliknya gitu. Itu juga bisa digunakan dengan mengolah big data dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, monetizing of data. Ini bisa juga memasukkan data besar ke dalam penawaran produk ya. Jadi data-data yang tadi misalkan kayak data kita itu data remeh, ternyata itu bisa sangat berharga ya. Bisa, makanya banyak sekarang yang disebut menjual belikan data. Data apa sih yang mau diambil? Ya data-data yang remeh-remeh tadi. Kalau jumlahnya sangat besar, itu sangat
berguna untuk banyak pihak, ya, banyak kepentingan. Oke. Berikutnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia, yaitu berpikir dan juga mencari sebab. Ya, proses berpikirnya mengacu pada teknologi jaringan saraf atau neural network teknologi. Ya, bagaimana di situ nanti sebuah mesin menerima informasi, ya, informasi tersebut kemudian diolah lalu disimpulkan, ya, ada output, input, output, dan juga ada proses di dalamnya. Oke. Artificial intelligence ini banyak sekali contohnya, kalian bisa lihat, misalkan ini dicantumkan beberapa YouTube-nya, ya. GE Digital ini adalah perusahaan yang salah satunya memprakarsai adanya kecerdasan buatan. Ini ada banyak sekali ini, ya, aspek kehidupan, dari mulai food, ya, dari mulai makanan dan juga sampai dengan perusahaan. Mereka punya beberapa contoh untuk artificial intelligence-nya. Kalian bisa kunjungi YouTube-nya untuk melihat, ya. Kemudian ada IBM dari Watson dari IBM. Ini adalah artificial intelligence yang diciptakan IBM untuk bidang kesehatan. Kemudian juga ada Lumada dari Hitachi, ya, ini untuk perusahaan. Nah, ini silahkan kalian cari sendiri atau klik sendiri nanti linknya dan boleh dilihat-lihat di YouTube-nya. Nah, Vladimir Putin pernah menyebutkan bahwa siapapun yang berhasil menguasai artificial intelligence akan menguasai dunia. Ya, karena nanti berarti dunia kedepannya akan lebih banyak dikuasai oleh artificial intelligence. Oke, yang berikutnya adalah internet based society. Kalau tadi Ibu sudah sempat singgung society 5.0. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang internet based society. Yang pertama sudah ada society 1.0, kemudian 2.0. Ya, 1.0 itu masih zaman purba. Society 2.0 itu sudah agrarian, ya, masih berbentuk pertanian banyak kan. Kemudian 3.0 itu sudah industrial, ya, udah mulai banyak manufaktur. Kemudian society 4.0 itu information society, ya, zaman-zaman kita sekarang misalkan sudah pakai HP, internet, ya. Nah, tapi nanti kemudian sudah mulai digagas adanya society 5.0, di mana di sini semuanya akan terhubung. Di 4.0 ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang dialihfungsikan yang tadinya dilakukan oleh manusia kemudian dipekerjakan oleh mesin, ya, dikerjakan oleh mesin. Tapi di 5.0 ini pola besarnya adalah semuanya harus terhubung. Maksudnya mesin-mesin ini tidak akan bisa bergerak tanpa input dari manusia. Jadi skemanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi tetap kalau di 4.0 itu berbasis teknologi, banyak manusia yang tidak difungsikan lah istilahnya. Tapi di 5.0 ini mau dikembalikan bahwa nanti teknologi-teknologi ini tetap base-nya adalah manusia, ya. Kemudian diarahkan untuk mengisi ketimpangan dengan memperbaiki produk dan jasa menjadi lebih berkualitas. Kemudian mengubah cara pandang manusia terhadap valuasi suatu bisnis, ya. Di 5.0 ini misalkan aset tidak lagi tangible atau berwujud. Kalau dulu mungkin kalau sekarang itu ya ini ya sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan dengan aset yang intangible. Intangible maksudnya adalah tidak berwujud dan tidak bisa diukur. Contohnya misalkan Gojek itu perusahaan transportasi, boleh dibilang perusahaan transportasi yang tidak punya motor satupun, gitu ya. Tapi mereka valuasinya atau nilai jualnya lebih besar 12 kali lipat melebihi Garuda Indonesia, ya. Garuda Indonesia kan punya pesawat sendiri, mengelola pesawat sendiri, gitu ya. Sedangkan Gojek sama sekali boleh dibilang sama sekali tidak punya motor, karena motor yang dioperasikan dalam perusahaan transportasi ini adalah motor dari si drivernya itu sendiri.
Beda misalkan kayak taksi dulu ya, taksi Bluebird, mereka untuk buka perusahaan tersebut harus punya aset tangible. Oke, ya. Tadi contohnya tangible ya. Kalau dulu perusahaan taksi mau bikin perusahaan taksi berarti kita harus punya modal yang cukup, beli dulu mobilnya, lalu baru rekrut supirnya. Tapi kalau sekarang seperti Gojek, Grab dan sebagainya, mereka sama sekali tidak fokus di aset intangible mereka. Mereka nggak nyiapin mobil, nggak nyiapin motor, mereka cukup merekrut orang, lalu mereka membuat teknologinya untuk mengubah orang-orang tersebut dengan konsumennya. Ya, ternyata ini valuasinya jauh lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang punya aset-aset yang tangible tadi atau aset-aset tangible tadi. Oke, di 4.0 ini seperti ini ya, physical space. Kemudian di 5.0 itu nanti lebih banyak basicnya ke artificial intelligence dan kemudian juga ada sensor informasi ya. Nah, bentuk transformasi dan pemanfaatan berikutnya adalah digital economy. Digital economy ini dari Kementerian PPN. Ekonomi digital Indonesia itu ada yang berupa fintech ya, financial technology, keuangan, ini seperti ini contoh-contohnya. Ada on demand service ya, jasa, perusahaan jasa. Kemudian ada internet of things ya, ini contoh-contohnya. Kemudian ada digital wellness service ya, contohnya misalkan aplikasi kedokteran ya, bisa konsultasi dengan dokter online, bisa reservasi klinik ya, atau reservasi periksa bisa online juga. Dan juga ada e-commerce. Ini adalah beberapa bentuk transformasi dari ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini dikenalkan oleh Don Tapscott ya. Ini adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ya, tadi ada beberapa macam ya. Tahapan digitalisasi sendiri sudah ada 3. Di 1.0 ini sebatas menghitung atau mendokumentasi. Kemudian di 2.0 ini sudah terhubung satu sama lain ya, seperti media sosial. Dan tahap digitalisasi 3.0 ini memberikan akses pada publik untuk berpartisipasi aktif, memberi tanggapan dan juga respon. Ya, misalnya kayak di e-commerce gitu ya. Kalau dulu jualan di web itu orang beli aja gitu ya. Tapi sekarang sudah di e-commerce digitalisasi 3.0, ketika orang membeli, orang bisa memberikan respon, reviewnya gitu ya. Apakah produk ini bagus atau tidak. Itu contoh dari digital economy. Kemudian dampaknya yang pertama adalah sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan. Kemudian sebagian teknisi bekerja dengan mesin yang evolusinya cepat ya. Kemudian 25% aktivitas akan tergantikan oleh mesin dan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru ya. Contohnya sekarang sudah ada konten kreator, kalau dulu belum ada pekerjaan konten kreator ya. Kemudian big data memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dengan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik ya. Jadi adanya big data tersebut butuh orang-orang yang bisa mengolah data tersebut. Ya, munculnya wirausaha-wirausaha baru baik yang berskala mikro ataupun kecil ya. Sumber pendanaan di digital ekonomi itu ada dari model Ventura. Contoh ini adalah lembaga keuangan yang berinvestasi dalam bentuk modal tunai dan imbalannya adalah mendapat saham dari perusahaan tersebut. Kemudian ada crowdfunding, ini pengumpulan dana secara online dari orang-orang atau di masyarakat yang memiliki modal. Kemudian ada peer-to-peer lending, ini adalah perusahaan yang menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan modal usaha, baik untuk startup ataupun usaha kecil menengah ya. Oke. Kemudian berikutnya ada era disruptif. Era disruptif ini adalah era di mana gangguan yang di era digital ini muncul dari inovasi berbasis teknologi ya. Jadi ada gangguan-gangguan yang juga dimunculkan dari teknologi ini tadi, revolusi industri tadi. Misalkan berikutnya era disrupsi digital atau teknologi adalah efek yang mengubah hal-hal dasar mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar ya, industri ataupun budaya dan berbagai proses di dalamnya. Ini dikarenakan oleh inovasi dan perkembangan teknologi.
ya. Dampak dari inovasi ini adalah terciptanya pasar baru, ada mengganggu eksistensi pasar yang sudah ada, menggantikan berbagai hal terdahulu dengan sistem yang lebih sempurna. Di era ini, di mana perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya disrupsi, sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Nah, contoh, ada disrupsi teknologi digital di bidang kesehatan. Tadinya kita harus ke klinik untuk konsultasi, sekarang bisa online ya, melalui aplikasi. Ada teknologi digital di bidang keuangan, finance ya. Tadinya harus setor ke bank, sekarang kalau setor ke bank malah berdapat, misalkan melalui teller itu ada biayanya gitu ya. Sekarang semuanya didorong untuk melakukan secara online. Kemudian ada disrupsi teknologi di bidang customer service. Contohnya dengan adanya chatbot ya. Jadi kalau orang tak pertanyaannya, karena biasanya di CS itu pertanyaannya sama gitu ya, maka dibuatlah chatbot. Nah kan keluhannya apa, silahkan pilih sesuai keluhan, nanti akan muncul solusinya apa ya. Era disruptif ini ada dua hal yang mendorong suatu bisnis menghadapi era tersebut ya, karena terjadinya inovasi dari kompetitor. Jadi kompetitornya sudah berinovasi, berarti kita juga harus melakukan inovasi yang serupa misalkan, atau bahkan yang lebih baik. Lalu keinginan untuk mempertahankan bahkan mengekspansi pasar yang ditarget. Kemudian caranya bagaimana untuk menghadapi era ini adalah yang pertama pasti kualitas SDM harus ditingkatkan, lalu melakukan transformasi ke arah digital dan berinovasi memanfaatkan teknologi terkini. Mau tidak mau, kalau tidak bisa mengikuti zaman maka dia akan tenggelam ya, biasanya seperti itu. Oke, dampak dari disrupsi digital adalah disrupsi digital dan teknologi membawa berbagai kemudahan, persaingan bisnis makin ketat ya, dunia harus cepat beradaptasi dan mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis. Bisnis dan perusahaan juga diharuskan untuk selalu mengembangkan produknya. Contoh misalkan yang mengikuti era disrupsi tersebut adalah taksi ya. Taksi dulu kan taksi misalkan kayak Bluebird dan sebagainya itu mulai sepi misalkan setelah adanya Grab. Lalu mereka bekerja sama ya dengan Grab sendiri atau dengan Gojek untuk memasukkan pilihan taksi Bluebird tersebut di dalam opsi transportasi mereka. Nah, dengan seperti itu berarti itu namanya perusahaan tersebut beradaptasi dengan perubahan yang ada. Lalu berikutnya adalah film life cycle. Ini adalah cycle dalam life cycle dalam sebuah perusahaan. Ya, daur hidup perusahaan ada dua kondisi yang perlu mendapat perhatian, yaitu memahami pada tahapan mana perusahaan tersebut berada, dan yang kedua keputusan mana yang menjadi prioritas terkait pada tahapan tersebut. Nah, tahapan dari perusahaan itu sendiri yang pertama adalah sini ya, introduction stage ya, biasanya first stage ya, awal-awal mereka mulai usaha biasanya masih low sales ya, penjualannya rendah tapi ongkosnya tinggi. Kemudian mulai growth stage, mulai berkembang ya, penjualannya sudah meningkat, otomatis ongkosnya sudah mulai menurun. Kemudian maturity stage, ini sudah konsisten ya penjualannya, otomatis profitnya juga meningkat. Lalu ada decline stage, ini adalah reducing sales, jadi sudah mulai ada masanya dia turun, yaitu di decline stage ini. Nah, makanya di decline stage ini perusahaan harus mulai dengan inovasi. Udah mulai menurun nih masanya, berarti perusahaan tersebut harus melakukan inovasi. Misalkan bakso yang tadinya enak, bakso misalkan bakso beranak gitu ya, udah mulai trennya udah mulai sepi, berarti tukang bakso itu harus punya inovasi lagi. Sekarang bikin bakso kuburan lah, bakso apa dan sebagainya ya. Itu adalah salah satu contoh life cycle dari perusahaan ya. Kondisinya setelah itu maka keputusannya juga berbeda-beda tergantung dari tahapan mana yang sedang dilalui ya. Kalau tadi udah mulai decline nih, berarti kalau sudah mulai tahap decline, perusahaan harus melakukan inovasi baru ya. Kemudian yang berikutnya adalah generasi milenial ya. Generasi milenial itu angkatan 1977 sampai
95 ya. Ini kemudian ada generasi Z. Nah, kalian termasuk generasi yang mana? Silakan. Oke. Generasi milenial ini apa maksudnya ya? Cara kerjanya. Dilihat dari cara kerjanya. Ini generasi milenial ini adalah generasi yang pertama merasakan perkembangan teknologi. Ya, ibu termasuk generasi milenial ya. Kemudian mulai kerjanya juga sudah memanfaatkan teknologi. Ya. Sudah mulai suka berkolaborasi, pekerjaannya lebih efektif ya. Kemudian multitasking, bisa melakukan lebih dari satu pekerjaan dan juga fleksibel. Ya, bisa melakukan pekerjaan dari rumah misalkan atau remote. Ini adalah generasi milenial ya. Ada 3 karakter unggul dari generasi milenial, yaitu kreatif, confidence, dan connected ya. Connected itu maksudnya pandai bersosialisasi dan komunitas. Tapi ada negatifnya juga, biasanya cenderung bebas, tidak memperhatikan aturan formal ya, kurang etikanya, dan adat istiadatnya juga kurang, tata keramanya ya. Apalagi misalkan kayak kaum rebahan gitu ya, itu biasanya ya karena tidak pernah bersosialisasi maka kurang etikanya misalkan. Nah, dari segi pekerjaan, memilih bekerja lepas tadi ya, seperti tadi freelance atau bisa di remote dari rumah. Nah, sedangkan Indonesia sendiri itu didominasi oleh milenial dan juga oleh Gen Z ya. Ini kalian mungkin masuknya ke Gen Z ya. Nah, inilah yang mempengaruhi perkembangan teknologi di Indonesia ya, adanya milenial dan juga Gen Z. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan pemaparan materinya, semoga bisa dipahami untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dan juga dari segi transformasi digitalnya. Ibu tutup hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.